Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Kali ini saya mengupdate sisi lain dari malam peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, sahabat sekalian, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbincang dengan salah satu jemaah yang kelihatannya sangat unik. Kalau kita melihat tradisi seperti tahlilan, yasinan di kalangan masyarakat Nahdiyin itu hal yang biasa. Tetapi bagi kalangan minhum, dalam tanda kutip, kelompok-kelompok yang selama ini mengklaim dirinya sebagai as-sunnah, ya, kalau kita mungkin mengenalnya sebagai Wahabi, tradisi yasinan, tahlilan itu merupakan bagian daripada bid'ah yang tidak pernah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Dalilnya wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, tapi di malam resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini ada sesuatu yang sedikit aneh yang saya temui, sehingga saya tertarik untuk berbincang dengan mereka. Oke, teman-teman para santri, langsung saja kita sapa beliau. Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz siapa? Dengan Ustaz siapa, Ustaz? Ustadz Fawas Ta'awus. Masya Allah, luar biasa. Aslinya dari mana, Ustaz? Aslinya dari Rembang. Oh, Rembang. Oke. Ada sedikit yang aneh kalau saya amati dari Ustadz, dari sisi penampilannya dan lain-lain, ya. Tentunya pada malam resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini, di antara cita-cita Nahdlatul Ulama itu kan menyatukan, merajut kembali ukhuwah Islamiyah, ya. Apa motivasi Ustadz bisa datang ke Harlah resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini? Setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akhirnya saya sadar bahwa saya harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kesadaran inilah yang membuat saya sadar kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Oke. Menurut Ustadz, selama ini kalau saya amati, ya, di video-videonya Ustadz itu kan tradisi seperti yasinan, tahlilan, manakiban, kemudian kumpul-kumpul ketika ada orang meninggal, itu kan bagian dari sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, sehingga hal itu merupakan bid'ah. Sehingga kelompoknya Ustadz selama ini itu menuju warga NU itu sebagai ahlul bid'ah. Nah, apa motivasi Ustadz kok tiba-tiba di Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama ini ikut serta hadir di acara istighosah? Tidak, sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu itu literatur saya kurang banyak. Hadisnya pun ya jenengan tahulah. Yang saya bacakan itu ya kullu bid'ah dhalalah, kullu dhalalah finnar, selalu itu yang diputar-putar. Kemudian sepanjang perjalanan hidup, Allah menakdirkan saya membaca literatur lagi yang banyak. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad 2 tahun menziarah, tidak pernah, selalu di makam Sayyidina Khadijah, ya. Bahkan setiap tahun sekali Nabi Muhammad setelah perang Badar mengajak para jamaahnya, umat Nabi Muhammad untuk menghauli, ya, di medan tempur perang Badar, untuk haul pada para sahabat-sahabat yang gugur di medan perang Badar. Berarti sejatinya Ustadz, tahlilan dan yasinan yang selama ini itu dianggap sebagai bid'ah, itu sebenarnya dilakukan oleh Nabi, Ustadz, ya? Ya, dilakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa Ustadz selama ini itu membid'ahkan tahlilan? Karena donaturnya sudah berpindah tangan. Oh, oke, berarti ini bukan sekedar persoalan perseteruan akidah, Ustadz, ya, tetapi perseteruan politik atau ekonomi, Ustadz, ya? Ya, kita nggak usah memperjelaskan lebih dalam lah. Tentunya teman-teman sahabat dari Nahdiyin ini lebih cerdas lah dibanding kami-kami ini. Oke. Saya pingin sedikit lebih ilmiah, karena memang tradisi kaum Nahdiyin ini bukan orang-orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, tetapi tradisi Nahdiyin ini adalah kaum intelektual. Ketika ada persoalan sosial, ketika ada persoalan keagamaan, selalu diselesaikan dengan bahsul masail dan sebagainya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa motivasi Ustadz, landasan Ustadz yang awalnya tahlilan itu haram kok tiba-tiba menjadi sunnah itu, kira-kira apa, Ustadz? Karena saya jarang panggilan itu.
Saya kalau pegiliran Maulid sepi. Nggak ada yang undang saya. Tolong ya, teman sahabat saya udah jadi Nahdien belum ini? Kalau datang Harlah 1NU ini. Oke, begini, karena sejatinya kalau saya ini Ustadz kan dari dulu memang sudah Nahdien ya, tidak pernah kemana-mana, sehingga saya ini tidak pernah ikut-ikutan hijrah karena saya belum kemana-mana. Pertanyaannya Ustadz, kira-kira apakah dengan resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama kali ini itu bisa melakukan terobosan baru terhadap persatuan umat Islam? Kira-kira kan kita tahu bahwa umat Islam terpolarisasi menjadi banyak sekali golongan-golongan, termasuk diantaranya ada kelompok Syiah, ada kelompok Wahabi dan sebagainya. Menurut Ustadz gimana? Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran dan Sunnah, itu maksudnya ya, ayat itu, tafsir ayat itu. Dan janganlah kamu membuat firqah-firqah gitu. Selama simbolnya ya, kalau kita melihat seseorang dengan simbol-simbol, itu sama aja kita seperti iblis juga. Kita melihat manusia itu dari tanah, lawang aku dari api kok, gitu ya, sama, nggak ada bedanya gitu. Ya kalau kita ngebahas perbedaan, ini kan sebuah rahmat ya. Wa qabaila li ta'arafu indallahi akramakum atqakum. Yang paling bertakwalah yang di sisi kamu itu yang paling dekat dengan Tuhannya, begitu. Oke, pertanyaan yang terakhir Ustadz, malam ini kan malam resepsi Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama, di mana salah satu rangkaiannya adalah dimulai dari jam 00 hingga jam 7 pagi besok adalah pembacaan Istighosah Kubro yang dihadiri oleh ribuan ya, bahkan mencapai 100.000 warga Nahdien dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, apakah dengan istighosah ini menurut keyakinan Ustadz yang sekarang ya tentunya ya, baik, apakah itu akan memberikan kekuatan spiritual tersendiri kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, Ustadz? Kalau ya berdasarkan pemahaman saya yang sekarang ini, ya berkembangnya buku pengetahuan ya, Islam yang sangat komprehensif, menyeluruh, terintegrasi, tidak terpaku oleh zaman ya, dengan adanya gaya-gaya pesantren yang di Nahdlatul Ulama, Bahasaul Masail, ini tentunya menjawab tantangan zaman gitu ya. Apalagi memang kita merujuk kepada hadis yang setiap 100 tahun ini akan ada lagi pembaru Islam seperti itu ya. Jadi dengan istighosah ini memang salah satu wadah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah yang apabila ini berkembang terus sampai dengan Libanon, nanti terus ke Israel, terus apalagi nanti sebelum-sebelumnya sudah ada pagelaran ya fikih peradaban dunia ya, yang digelar oleh para mustasyar NU ya, para pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan para dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, internasional lainnya. Tentunya ini akan membangun peradaban tanpa kita harus perang gitu. Nantinya ke depan seperti itu, baik. Ya, pandangan saya seperti itu. Karena dengan Nahdlatul Ulama ini adalah problem solver, bagaimana kita harusnya dengan Israel tidak harus gontok-gontokan perang lah gitu. Mungkin nanti akan ada Nahdlatul Ulama cabang Israel gitulah, diharapkan seperti itulah dari Harlah 1 abad ini gitu. Oke, terima kasih Ustadz atas segala pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya kaum Nahdien, umumnya umat Islam di Indonesia, sudah tidak lagi sekat-sekat yang membuat kita satu sama lain saling gontok-gontokan. Begitu Ustadz ya? Kafir! Oke, demikian wawancara saya dengan salah satu peserta istighosah di malam resepsi Nahdlatul Ulama yang ke 100 tahun ini. Semoga apa yang kita bincangkan malam ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin masih sedikit ragu-ragu apa tahlilan itu boleh atau tidak, dan malam ini insya Allah sudah clear bahwa dari kelompok Menhum pun sudah mengakui bahwa tradisi atau keagamaan yang dilaksanakan Nahdlatul Ulama di usia 100 tahun ini justru akan membangun peradaban masa depan yang lebih cerah, khususnya bagi kaum muslimin di seluruh belahan dunia. Ini saja wawancara saya, terima kasih atas segala perhatian. Ikuti terus konten Santri Kota yang akan memberikan edukasi kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.